Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan iman dan Islam. Tidak lupa pula, kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar channel Ruang Dakwah yang kami muliakan, kami doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kemudahan dalam segala urusan, diberikan kesehatan rohani dan jasmani, serta keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi ayat ke-255 di dalam surat Al-Baqarah ini dianjurkan dibaca saat menjelang tidur. Juga dianjurkan dibaca dalam kondisi sulit dengan harapan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi memiliki keistimewaan dan keutamaan ketika dibaca. Namun ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang, bahkan haram dibaca ayat kursi ini. Sahabat beriman, lantas bagaimanakah kedudukan ayat kursi ini di dalam Al-Quran? Apa sajakah keutamaan membaca ayat kursi? Akan tetapi mengapa ada waktu terlarang membaca ayat kursi? Maka, apa ganjaran bagi orang yang melanggar larangan tersebut? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat lainnya di dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung banyak sekali makna yang menyangkut keimanan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, yaitu tentang ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dari kitabullah? Ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW mengulangi pertanyaan, Wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dari kitabullah? Ubay menjawab, dengan membaca ayat kursi. Lalu Rasulullah SAW menepuk dada. Kemudian beliau bersabda, sementara kegembiraan bersinar di wajahnya, selamat atas ilmumu, wahai Abu Munzir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada suatu alasan mengapa ayat kursi tersebut ayat yang sangat agung, yaitu pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat kursi tersebut diturunkan di Madinah karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Hingga pada saat diturunkan, beribu-ribu malaikat turun serta mengiringi ayat tersebut. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, ketika ayat tersebut diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi saling berjatuhan, dan malaikat pengiringinya ikut bersujud. Mahkota-mahkota pembesar saling berjatuhan, dan para penguasa-penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, serta setan-setan berlarian kepanasan merasa takut. Sahabat beriman, begitu banyak keutamaan yang terdapat pada ayat kursi, sehingga sangat dianjurkan bagi tiap-tiap diri seseorang untuk dapat membacanya. Salah satu keutamaannya, ayat kursi dapat menjadi ayat pelindung bagi tubuh daripada gangguan sihir atau setan. Biasanya, ayat kursi juga digunakan sebagai ayat ruqyah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi,
niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi juga menjadi ayat yang sangat diberkahi di dalam Al-Quran. Apabila kita membaca, maka akan diberikan keberkahan dan juga dapat terhindar dari bala dan kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada ayat yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana dan menghilangkan kesedihan daripada ayat kursi. Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah sholat, akan memberikan manfaat kepada kita kelak di hari akhir, yakni dijanjikan syurga, serta dilindungi dari kejahatan orang yang ingin menzalimi diri kita. Begitu banyak keutamaan dan disunahkan untuk membaca ayat kursi, yaitu ketika zikir di waktu pagi dan petang, juga ketika hendak tidur. Ketiga waktu ini dianjurkan membaca ayat kursi. Namun akan tetapi, selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, maka perlu juga kita mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai kita melanggar larangan tersebut. Jika ada 3 waktu yang dianjurkan membaca ayat kursi, setidaknya ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu terlarang ini wajib kita perhatikan, agar jangan sampai mengharap pahala yang ada malah mendapatkan dosa. Larangan pertama membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan ruku' dan sujud di dalam sholat. Larangan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW melarang membaca ayat Al-Quran dalam ruku' dan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka jangan asal membaca, karena sudah jelas ayat kursi menjadi bagian daripada ayat Al-Quran. Adapun larangan yang kedua adalah ketika sedang mengantuk. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah dalam membaca, sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Pendapat ini diperkuat dengan penjelasan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dibaca, hendaklah dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Selain dalam keadaan mengantuk, ada larangan yang ketiga untuk kita baca ayat kursi, yaitu saat dilarang ketika berada di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika dalam toilet, sebab hal itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Maka jangan dengan alasan ini kita wajib untuk selalu sigap dengan penuh kesadaran dan perhatian ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas. Membaca ayat kursi di dalam toilet adalah hal yang terlarang, sebab menyalahi aturan dan adab dalam membaca Al-Quran. 4. Larangan membaca ayat kursi ketika sedang menanggung hadas besar. Adapun yakni seperti saat sedang junub, haid atau nifas,
Membaca Al-Quran atau ayat suci Al-Quran, yakni surat ayat Al-Kursi, haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid dan nifas, kecuali membaca di dalam hati saja. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.